Halo, apa kabar? Nah, kembali lagi kita ketemu. Ini yang kedua kali ya kita hari ini, ketemu lagi dengan saya dan Bung Rocky Gerung. Dan terima kasih atas support Anda karena saya lihat juga para viewer kita tetap antusias Bung Rocky untuk terus ngobrol bersama kita. Tapi saya jujur Bung Rocky tertegun membaca berita hari ini di pemerintah India kalau nggak salah di Uttar Pradesh ini menghancurkan rumah-rumah mereka yang dianggap sebagai dalang dari aksi unjuk rasa anti penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Wah, ini saya membayangkan kok udah mulai seperti Zionis Israel yang menghancurkan rumah warga Palestina ya. Dan Anda pernah mengingatkan saya waktu itu katanya saya ingat Noam Chomsky itu dengan tepat menggambarkan bahwa sekarang Islamofobia itu menemukan bentuk yang paling mematikan tuh di India tuh, Rocky. Iya, akhirnya kita mesti bikin refleksi sebagai bangsa. Kita coba mempelajari satu fenomena baru di dunia, yaitu kembalinya tadi kebencian terhadap agama yang berbeda itu. Dan di India bentuknya Islamofobi. Di Indonesia juga sinyal itu masih ada. Jadi waktu PBB melakukan semacam riset kalkulasi, PBB menemukan bahwa potensi pemburukan demokrasi akan berasal dari intoleransi ini. Dan karena itu PBB kemudian meminta supaya lakukan semacam perenungan supaya kita bisa hentikan Islamofobi. Maka keluarnya resolusi-resolusi itu. Disambut pertama oleh Kanada, Amerika Serikat sambut itu, Eropa akhirnya sambut. Jadi secara konseptual kita ingin demokrasi itu tidak dihalangi oleh kepicikan berpikir itu kan. Nah, itu yang sebenarnya kita inginkan juga berlangsung di Indonesia. Nah, India itu jadi semacam paradoks karena India kan negara demokrasi terbesar tuh. Yang bahkan dianggap ketidakstabilan politik India itu adalah konsekuensi dari demokrasi. Tapi India tetap memilih sebagai negara demokrasi. Nah, belakangan kita lihat bahwa satu variabel yang menyebabkan munculnya kembali Islamofobi atau kita sebut politik yang basisnya kekerasan agama itu karena ada semacam kecemasan terhadap identitas bangsa yang terutama muncul setelah kekacauan ekonomi itu. Jadi dalam psikologi selalu ada rumus bahwa kalau urusan perut, kekacauan ekonomi itu tidak bisa diatasi oleh pemerintah, lalu orang menganggap bahwa kalau begitu kita cari penyelamatan secara batinnya itu. Dan pemerintah gagal untuk menerangkan bahwa kemampuan kita untuk buat refleksi itu tidak boleh hadir dalam bentuk kekerasan. Nah, ini lambang yang lama ada di dalam masyarakat India yang boleh kita pelajari sekarang karena justru di Indonesia gejala yang sama sedang berlangsung tuh. Itu bahayanya tuh. Jadi seolah-olah ada semacam gerak paralel. Indonesia juga sedang ada di dalam pemburukan demokrasi. Maka dimulailah semacam kecemasan bahwa kalau kita ingin menyelamatkan bangsa ini, maka mesti ada Islamofobi itu. Kan begitu yang terjadi sekarang kan. Dan karena itu kita mulai lihat satu persatu, disapu lagi yang disebut sebagai pusat radikalisme di Lampung, di Surabaya. Jadi seolah-olah itu gerakan yang mau menerangkan bahwa ini bahaya loh Indonesia dalam keadaan potensi teroris. Padahal kita menjadi buruk sebagai bangsa karena demokrasi dihalangi itu. Soal 20% tadi. Kita berbahaya sebagai bangsa karena APBN tidak tiba dalam bentuk distribusi keadilan, tapi diakumulasi untuk kepentingan politik, untuk kepentingan oligarki gitu. Jadi fasilitas ini yang membuat kita merenung. Nah, orang semacam Noam Chomsky, bahkan Obama mungkin minggu lalu juga berpidato dengan cara yang sama untuk mengingatkan potensi Islamofobi. Nah, ini soal kita menjelang pemilu 2024. Bagus juga kita ucapkan ini supaya ada diskusi yang tajam dan jujur. Mengapa mesti membenci politik Islam di Indonesia tuh? Mengapa mesti banyak sinyal seolah-olah bangsa ini akan jadi negara Islam kalau Presiden Jokowi nggak 3 periode, kan itu yang dikesankan sekarang tuh. Jadi kira-kira begitu, dan itu pasti berefek dalam upaya di Indonesia untuk menghalangi Anies Baswedan. Padahal sebetulnya yang mesti diperhatikan adalah calon-calon presiden yang sekarang bermasalah karena konflik kepentingan. Misalnya Erick Thohir yang sekarang dipansuskan tuh. Kenapa bukan soal-soal semacam itu? Erick Thohir cuma satu kasus yang memperlihatkan bahwa korupsi sebetulnya lebih berbahaya daripada sentimen agama.
Ya, ya. Nah, saya kira itu penting kita tarik persoalan India ke Indonesia gitu, karena tadi Anda menyebut ada tanda-tandanya semacam itu, dan tentu saja tapi kita tetap harus fair ya, melihat bahwa di satu sisi memang ada, kita melihat tanda-tanda itu pemerintah menggunakan ini sebagai komoditi saja gitu ya, tetapi yang mungkin mereka tidak sadari bahwa itu bermain-main dengan isu ini, isu yang sangat berbahaya. Tapi kita juga ingin mengingatkan bahwa potensi itu yes ada, tetapi saya kira di tengah masyarakat Indonesia, umat Muslim Indonesia yang sangat moderat itu hanya kecil saja gitu ya. Jadi jangan kemudian ini dieksploitasi menjadi persoalan yang sangat serius kan gitu. Ya, minggu lalu saya ada di Solo dalam deklarasi Mega Bintang dalam upaya untuk menyelaraskan antara nasionalisme dan keislaman itu. Itu kan Pak Mudrik yang selalu punya atensi untuk memperhatikan soal-soal itu. Bahwa kaum nasionalis dan kaum Muslim sama dalam garis awal perjuangan itu anti kolonialisme itu. Di tengah pembicaraan itu, di waktu break saya dihubungi, didatangi oleh 2-3 orang dari Ngruki, dari pesantren Abu Bakar Ba'asyir yang dianggap sebagai sarang teroris tuh. Dulu memang saya 2 tahun lalu, 3 tahun saya pernah kasih ceramah di situ tuh, diundang di Ngruki. Ini pesantren yang jadi sarang teroris. Lalu mereka undang saya lagi waktu di Solo, Pak Rocky, saya datang ke sini mau dengar uraian hubungan antara nasionalisme dan Islam, karena itu disebut Mega Bintang. Nah, bisa nggak mampir sebentar ke Ngruki dan terangkan pada kami hubungan antara Islamofobi dan global politics. Tapi karena pesawat saya udah harus balik, jadi saya bilang nanti aja ya. Jadi itu menandakan bahwa bahkan sebuah pusat yang disebut sarang teroris itu ingin mendengarkan keterangan akademis. Mereka bilang kasih ceramah ke kami itu. Jadi ini serius, bahwa sebagian masyarakat merasa bahwa kenapa kami dituding sementara keterangan tentang apa itu Islamofobi hanya dimonopoli oleh pemerintah tuh. Nanti kalau saya datang ke situ saya disebut lagi sebagai biang teroris kan, sama seperti waktu saya ceramah pertama kali dulu dianggap saya ngompori teroris tuh. Padahal sebetulnya kalau saya bilang kalau kampung itu disebut kampung teroris, itu juga artinya kampung intel. Karena nggak mungkin di dalam kampung teroris nggak ada intel mondar-mandir di situ kan. Tapi sekali lagi kita ingin agar supaya ada percakapan. Nah, percakapan ini yang ditutup oleh sinyal-sinyal kekuasaan yang menganggap bahwa negara ini Pancasila sedang digerogoti oleh Islamofobi itu. Loh, Pancasila itu digerogoti oleh koruptor, bukan oleh mereka yang punya pandangan keagamaan. Jadi hal semacam ini yang ingin saya pastikan bahwa bangsa ini didirikan dengan narasi yang kuat tentang pluralisme. Nah sekarang narasi itu hilang karena ambisi untuk 3 periode, si ini nggak boleh karena ada afiliasi radikal. Jadi bagian-bagian yang paling indah dari bangsa ini, yaitu transaksi argumen, akhirnya dibatalkan oleh transaksi sentimen. Ini sebetulnya kritik kita untuk menunda pembicaraan politik yang kasar itu, dan kita masuk pada refleksi bahwa bangsa ini bisa berantakan sebelum 2024 hanya karena persaingan-persaingan ideologi yang konyol. Dan saya kira meskipun kita berbeda ya struktur bangunan sosial masyarakat kita ya dengan India, tetapi potensi untuk itu di kita juga sangat besar ya kalau kemudian ini ada yang memantiknya ya. Iya, pemantik itu yang berbahaya tuh. Di India dulu, ini saya bikin refleksi sejarah lebih panjang. Kira-kira tahun 40-an ada hal yang berlangsung sama ketika masyarakat Hindu itu berunjuk rasa melakukan kekerasan terhadap masyarakat Muslim. Dan ini kira-kira ya itu tahun 40-an itu kejadian serius seperti ini. Pada waktu itu ada seorang Muslim yang udah 3 hari dia ada di dalam rumah dengan bayinya bersama istrinya, nggak bisa keluar karena jalanan dikuasai oleh kaum publik Hindu yang sedang marah pada Muslim itu. Lalu terpaksa, kalau nggak salah namanya Kadir apa namanya si suami ini, dia terpaksa keluar rumah karena bayinya perlu susu. Lalu di luar rumah dia dikeroyok oleh sebetulnya kalangan radikal Hindu ini yang intoleran, dan bapak ini dia lari ke sebuah rumah untuk cari penyelamatan, dan dia diselamatkan oleh seorang anak umur 10 tahun bersama ayahnya tuh. Maka masuklah dia.
ayah dan anak yang menyelamatkan dia adalah warga Hindu. Jadi warga Hindu menyelamatkan warga Muslim yang dikejar-kejar oleh warga Hindu yang lain tuh. Nah, kita tahu dalam sejarah nama anak yang menyelamatkan warga Islam ini, anak yang Hindu ini, kemudian dapat Nobel ekonomi dan Nobel perdamaian itu. Namanya Amartya Sen, orang yang akhirnya jadi profesor di Amerika itu. Lalu dia cerita pengalaman itu bahwa dia sebetulnya tidak mengerti apa yang terjadi pada ketika dia berumur 10 tahun. Tapi dia bikin refleksi bahwa kemiskinan itu menyebabkan keberingasan. Jadi kalau sekarang kita bertanya, apakah tadi ayah tadi yang lari dan kemudian meninggal di halaman rumah Amartya Sen meninggal karena dia Muslim atau karena dia miskin? Karena dia terdesak ekonomi, dia keluar dari rumahnya tuh. Jadi ini pertanyaan etis kita tuh, bahwa kehidupan ekonomi yang memburuk itu menyebabkan orang berkelahi secara ideologis tuh. Nah itu pelajaran buat Indonesia. Jangan sampai kegagalan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat menyebabkan perkelahian ideologis. Dan karena pemerintah gagal memberi kesejahteraan, pemerintah mulai ngomong tentang bahaya Islamofobi itu. Jadi itu curangnya di situ tuh. Secara akademik, saya uraikan itu secara akademik. Ya. Nah, tetapi kita selalu mengingatkan agak susah ya, karena kita bolak-balik sudah menyampaikan hal ini, tetapi karena kepentingan-kepentingan kekuasaan, kepentingan-kepentingan ekonomis dan politis itu menutupi gitu kesadaran mereka bahwa ada diam-diam ada bahaya yang mengendap gitu. Nah, saya kira bagi kita sekarang peran kita adalah menyiapkan pada level grassroots ya, Bung Rocky ya, kesadaran semacam itu mesti kita bangun. Jangan mudah gitu terprovokasi, apalagi narasi-narasi buzzer ini yang saya kira masih terus saja berlanjut sampai sekarang ini. Ya saya ingin undang para buzzer ini supaya kalau mereka gak bisa menghentikan kelakuan buruknya itu yang memprovokasi itu, coba belajar baca sendiri diam-diam di kamar deh. Kalau takut berdebat tuh diam-diam aja supaya kita punya refleksi itu. Jadi kemampuan kita kan dikendalikan oleh niat kita. Kalau memang niat kita ingin menyelamatkan bangsa ini, maka lakukan refleksi habis-habisan. Beberapa kali saya katakan saya lebih senang melihat bangsa ini hidup dengan lebih dahulu melihat elitnya gontok-gontokan tuh. Karena lalu orang bilang, wah Rocky Gerung ingin memecah belah bangsa. Enggak, saya ingin memecah belah elit. Karena kalau elit bersatu, mereka mengkhianati bangsa tuh. Jadi sebetulnya kita masyarakat sipil perkuat pertahanan, ya sebetulnya pertahanan akal sehat kita dan biarkan elit itu berantakan di atas tuh. Supaya mereka saling mengamputasi dan mereka tidak lagi bergerombol atau bersekutu untuk menguasai rakyatnya. Karena itu di dalam secara satiris saya bilang biarkan elit itu gugur supaya bangsa ini tumbuh itu. Ya dan sebenarnya gini, saya mungkin terpaksa lagi menyebut peristiwa yang beberapa waktu yang terjadi yang dan kita tentu saja tidak sepakat dengan peristiwa itu. Ini pasti perlu saya highlight di depan, yakni soal pengeroyokan Ade Armando. Kan saya kira itu kan bagian dari contoh kecil saja peristiwa itu. Dan kita sendiri sebenarnya punya pengalaman yang lebih besar, konflik di Ambon, konflik di Poso, dan sebagainya. Dan ini bahayanya kalau sampai ke level nasional itu kan jauh lebih serius dari itu. Iya, bahkan saya bela Ade Armando. Saya bilang nggak boleh ada kekerasan pada tubuh biologis Ade Armando itu. Lalu saya dianggap sebagai itu mempromosikan kadrun, Rocky Gerung kadrun. Loh, Ade Armando itu bagian dari perjuangan kita untuk memperlihatkan bahwa kalau di belakang tubuh biologis Ade Armando ada tubuh politis, maka hilangkan tubuh politis itu tuh. Kan itu sinyal persaingan politik jatuh di tubuh Ade Armando, lalu dia disiksa di situ tuh. Tapi ya mau ngapain, kita bela pun hak asasi Ade Armando dalam kedudukan pidananya itu dianggap sebagai pura-pura tuh. Ya udah mau diapain, kalau kemampuan berbicara, kemampuan mengabstraksikan soal nggak diperoleh lagi oleh kalangan Cokro ini. Kan Cokro yang mengolok-olok saya tuh. Padahal saya baik-baik aja dengan mereka. Kita sama dalam soal pluralisme, tapi karena mereka menganggap saya tidak menginginkan, ya sebetulnya menganggap saya tukang kritik Pak Jokowi, lalu saya dibully itu. Padahal mereka nggak bisa lihat konsep di belakang tubuh Ade Armando, ada tubuh biologis, ada tubuh politis, bahkan ada tubuh ideologis tuh. Jadi kemampuan abstraksi itu yang nggak ada tuh.
Bagaimana kita bisa bercakap-cakap dengan kalangan yang abstraksinya itu dangkal sekali, lalu marah-marah di dalam talk show segala macam. Ya itu sebetulnya, saya cuma mau bilang bahwa selama IQ mereka masih 200 sekolah, kita susah tumbuh sebagai bangsa. Lalu dianggaplah provokasi lagi. Memang karena nggak mampu berpikir abstrak, maka mobilisasi, maka mulai lakukan kebulatan tekad, kan begitu-begituan. Apa yang mesti dibulatkan kalau otaknya nggak ada, ya tekad apapun yang nggak ada isinya kan. Oke, jadi mengapa kita penting mengangkat ini? Lihatlah peristiwa di India bukan dengan narasi yang emosional, narasi marah-marah, tapi refleksi bahwa itu sangat mungkin bisa terjadi pada bangsa Indonesia, dan itu terjadi pada kita, pada lingkungan kita, atau keluarga-keluarga terdekat kita. Dan saya kira itu betul-betul mengerikan kalau sampai terjadi. Ya itu bahayanya kalau konflik di elit itu diprovokasi sampai membelah masyarakat. Kita ingin masyarakat tidak terbelah. Kalau elit terbelah urusan mereka lah. Karena itu kita ingin, silahkan elit saling membelah diri supaya rakyat tahu bahwa potensi bangsa ini untuk tumbuh dihalangi oleh elit. Nah itu pentingnya kita sadarkan pada para elit, kalau nggak mau bangsa ini berantakan, coba sponsori 20%, karena dari awal 20% itu menghalangi keharapan kita tuh. Kita saling mencurigai karena 20% itu dikuasai oleh kelompok tertentu, dan kelompok itu sangat dekat dengan isu-isu rasial di situ. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Penting saya kira kita mesti dalam waktu mengambil jeda, gitu, mengendapkan beberapa persoalan dan kita mencoba melakukan refleksi ya. Terima kasih sekali lagi, Bung Rocky. Sampai lagi dan tetap 0%. Dan selalu kita ingatkan 0% adalah landasan utama kita bernegara.